Ya, di saat Kapolri, Jaksa Agung, dan juga Panglima TNI menunjukkan soliditasnya yang juga tidak kalah penting untuk ditunjukkan dan dipastikan adalah pertanyaan atas keberadaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sejak ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, ia belum pernah diperiksa pun muncul ke publik. Penyerahan perkara Febri dari polisi ke kejaksaan juga memicu adanya isu kompromi. Sorotan publik masih tertuju pada gedung bundar Kejaksaan Agung, kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sejak berstatus tersangka untuk 3 kasus korupsi, belum ada keterangan resmi dari kejaksaan maupun polisi mengenai keberadaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sempat ditanya awak media pada Sabtu, PLT Jampitsus Rudi Margono hanya menjawab soal pengunduran diri Febri yang masih menunggu surat keputusan Presiden. Statusnya sekarang seperti apa sih Pak? Pak Febri sekarang di mana, ke jabatannya sebagai posisi apa? Siapa? Pak Febri. Sebelumnya kan Jampitsus. Iya, terus sekarang hanya jaksa biasa Kan atau udah seperti apa? mengundurkan diri. Jadi nggak ada jabatan, tapi masih tetap jaksa, iya Pak. Masih jaksa, Masih jaksa aktif diproses Pak. kan? Masih diproses ke presiden. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jampitsus tidak memerlukan keputusan Presiden. Karena pengunduran diri bersifat pribadi dari jabatan yang diemban. Keputusan Presiden akan diterbitkan jika ada pengangkatan Jampitsus baru. Sebelumnya polisi telah menyatakan menyerahkan perkara kasus yang melibatkan Febri Adriansyah kepada Kejaksaan Agung atas dasar sinergi antar kedua lembaga. Namun mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai hal itu bertentangan dengan aturan hukum serta memicu dugaan adanya kompromi. Yang terjadi dalam kasus Febri Adriansyah itu bukan pelimpahan. Bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak bisa dilakukan pengalihan atau penyerahan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan atau dari kejaksaan ke kepolisian. Tidak salahlah jika ada yang mengatakan bahwa pengalihan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini adalah produk kompromi dari perang proksi. Hal senada juga disampaikan pengamat hukum pidana Jamin Ginting. Pelimpahan perkara yang dilakukan kepolisian kepada kejaksaan seharusnya tidak boleh terjadi. Sesuai ketentuan, hanya KPK yang boleh mensupervisi penanganan kasus yang tengah ditangani kepolisian dan kejaksaan. Untuk tindak pidana yang nilainya di atas 1 miliar, untuk tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparatur negara, untuk tindak pidana yang memiliki atensi publik yang cukup tinggi atau public interest, itu KPK punya hak untuk men-take over, mengambil alih begitu. Jadi memang kewenangan dia. Ahli itu nggak ada dalam undang-undang kejaksaan, nggak ada. Ya, jadi dia nggak punya kewenangan itu. Makanya lebih tepatnya memang KPK yang mengambil alih itu. Isu adanya gesekan antara Polri dan Kejaksaan semakin mengemuka sejak polisi menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Sementara Komisi 3 DPR yang membidangi urusan hukum langsung sepakat membentuk panitia kerja untuk mengawal proses hukum yang melibatkan Febri Adriansyah. Yang jelas, publik menanti penanganan kasus ini. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka atas 3 kasus korupsi, hingga saat ini memang belum ada informasi lanjutan terkait penanganan kasus tersebut. Dan sebelumnya Kortas Tipikor Polri dan juga Polda Metro Jaya juga telah melimpahkan kasus ini kepada Kejaksaan Agung. Dan yang masih menjadi misteri adalah di mana saat ini keberadaan Febri Adriansyah. Muhammad Kadafi, Lutfi Taufik melaporkan dari Jakarta.